Halo, selamat malam sahabat Bingkai. Senang sekali saya bisa menjumpai Anda kembali untuk Bingkai malam hari ini. Saksikan terus Bingkai selengkapnya. Pengenalan sejarah panutan alam Nabi Muhammad SAW dipandang perlu dilakukan sejak usia dini. Ya, seperti yang dilaksanakan Sekolah Dasar Negeri Lembur Tengah 2 ini. Berikut liputannya. I pray to God, my heart, soul and body, every single day of my life, with every breath, I solemnly promise to try to live my life for you, oh Allah. You did revive my soul and shone your light into my heart. So pleasing you is now my only goal. Oh, I love you so, I love you so. Sahabat Bingkai, kita akan menyimak pengertian maulid. Maulid secara bahasa berarti tempat atau waktu dilahirkannya seseorang. Dan tempat maulid Nabi SAW adalah Mekah. Sedangkan waktu maulid beliau adalah pada hari Senin bulan Rabiul Awal pada tahun Gajah, tahun 53 sebelum Hijriah, yang bertepatan dengan bulan April tahun 571 Masehi. Maulid Nabi Muhammad adalah peringatan hari lahir Nabi Muhammad SAW yang dalam tahun Hijriah jatuh pada tanggal 12 Rabiul Awal. Kata maulid atau milad dalam bahasa Arab adalah berarti hari lahir. Perayaan Maulid Nabi merupakan tradisi yang berkembang di masyarakat Islam jauh setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Secara substansi, peringatan ini adalah ekspresi kegembiraan dan penghormatan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada hari ini SD Lembur Tengah 2 telah melaksanakan memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Insya Allah dengan peringatan ini ada hikmah di balik semua ini. Mudah-mudahan terutama para pendidik di SD lingkungan Lembur Tengah 2 ini dan juga para peserta didik menjadi anak-anak atau insan yang berakhlakul karimah, mempunyai karakter yang baik, berinovatif, berkreatif, sehingga dapat mengembangkan pendidikan ini sebagaimana yang dicanangkan oleh pemerintah, apalagi dalam menghadapi kurikulum 2013 ini, di mana pendidikan karakter dan pendidikan yang spiritual dan sosialnya lebih ditingkatkan, sehingga tercapailah program pemerintah sesuai dengan pendidikan nasional yang kita harapkan. Pada setiap pelaksanaan peringatan Maulid Nabi, panitia biasanya menghadirkan seorang penceramah. Berbagai karakter penceramah pun banyak kita jumpai mengenai metode penyampaian materi dakwahnya. Seperti penceramah yang satu ini yang menggunakan metode dakwah berbasis IT. Lihat saja sang pendakwah menyampaikan pesan-pesan moralnya melalui layar lebar, sehingga para hadirin dapat menyimak materi dakwah disertai gambar dan suara. Hari ini mungkin kita tidak lepas dari kemajuan teknologi, berarti IT merupakan salah satu pendukung untuk bagaimana kita selaku pendidik menyampaikan teknik kita dari segi materi, terutama kaitan dengan kegiatan Maulid hari ini. Karena kalau misalkan sudah umum kita metode ceramah, tapi kita kolaborasikan dengan disertakan media-media yang bisa ditampilkan melalui proyektor, sehingga si anak atau peserta didik itu bisa lebih fokus lagi dalam menyerap materi yang disampaikan oleh kita selaku penceramah. Mungkin itu yang lebih positifnya. Secara durasi waktu, apabila tidak menggunakan media itu 10-15 menit konsentrasi sudah mulai hilang. Tetapi ketika menggunakan
IT ketika menggunakan infocus ataupun proyektor, si anak itu bisa lebih enjoy, si anak bisa lebih menikmati, dan materi itu bisa tersampaikan secara mengalir lebih ringan. Mungkin itu nilai positifnya. Pengenalan sejarah kenabian sejak dini ini diharapkan akan terekam hingga usia akil baligh. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW bagi umat Islam adalah sebuah bentuk refleksi untuk mengukur sejauh mana kecintaan terhadap panutannya, Nabi Muhammad SAW. Lalu bagaimana rasa syukur itu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari? Berikut liputannya. أجمل فرحة هي يوم فرحكو ده شيء أكيد ذكريات الليلة دي. Majelis Ta'lim Al-Hakim Perumahan Gadung Permai RW 16 Desa Bojong Kecamatan Karangtengah secara terencana mereka menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW sekaligus merupakan bagian dari program kerja rutin tahunan setiap memasuki bulan Rabiul Awal. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW kali ini pada hakikatnya untuk melestarikan dan memelihara kesinambungan pemahaman serta menambah kecintaan terhadap Nabi dan khususnya kepada agama kita. Peringatan bersejarah ini merupakan suatu ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus Rasulullah SAW untuk membimbing dan memberikan jalan yang terbaik kepada umat muslim, bahkan kepada seluruh umat manusia untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Akhlak Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman jalan hidup bagi setiap insan hendaknya diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan selanjutnya mengucapkan terima kasih kepada muslimat warga Permai atas partisipasinya untuk pelajaran kegiatan ini, dan semata-mata kita mengharap ridho dari Allah dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini semua atas kerjasama dengan ibu-ibu Majelis Ta'lim Gadung Permai dan juga seluruh keluarga masyarakat yang ada di Gadung Permai. Tidak terlepas dukungan dari para ketua RT dan ketua RW juga yang memotivasi untuk terselenggaranya kegiatan ini. Oleh karenanya kami ucapkan terima kasih dan mudah-mudahan kerjasama ini bisa berlanjut terus direalisasi dengan kekeluargaan, kekompakan dan kebersamaan. Lebih banyak manfaat dari kita semua. Bahwa kelahiran Rasulullah itu membawa misi dan visi. Misi Rasulullah itu atau tugas Rasulullah itu adalah laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Satu sebagai suri tauladan untuk umatnya, di mana dengan mencontoh kepada akhlak Rasulullah, umatnya itu akan menjadi umat yang terbaik. Dan Rasul sebagai implementasi dari Al-Quran dan hadis dalam kehidupan keseharian. Bahasa saya, Rasul itu Quran yang berjalan dan untuk dicontoh. Diakui jangankan oleh di kalangan muslim, di kalangan non-muslim itu bahwa Muhammad itu adalah orang number one, orang yang paling berpengaruh dalam sepanjang sejarah kehidupan manusia karena memiliki akhlak yang sempurna. Nah, di tengah-tengah kegelapan Quraisy pada waktu itu, Rasul muncul untuk litukhrijuhum minal dzulumati, dan mengeluarkan umat manusia dari ketidaktahuan menjadi tahu, dari kebodohan terhadap mana yang halal, mana yang haram, mana yang benar, mana yang salah. Rasulullah Rasulullah SAW memberikan itu semua jawabannya. Nah sahabat bingkai, Anda jangan sekali-kali mengaku mengidolakan Rasulullah jika membaca Al-Quran saja jarang-jarang, sholat wajib masih sering bolong,
bermuka manis terhadap sesama terasa sulit. Pelit untuk bersedekah, gemar berbohong, gunjing sana-sini, jam karet dan ingkar janji jadi kebiasaan. Semua hal tersebut tentu saja kontradiksi dari apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sangat respon sekali dan dalam ini mengingat tentang penekanan kepada unsur keimanan, kepada ketauhidan, bahwa hal ini kalau digariskan menurut sunnah Rasul ini harus adanya kebersamaan, harus adanya mufakat, harus adanya sebuah gotong royong sebagaimana sunnah Rasul itu. Khususnya di keluarga kita di Ramadan ini sebenarnya untuk meningkatkan tingkat ketauhidan, meningkatkan tingkat keimanan, bahwa untuk lebih baik ini adalah untuk memakmurkan masjid, sebagaimana memakmurkan masjid ini adalah dasar keimanan untuk Dengan diselenggarakannya acara ini, kiranya dapat menginspirasi kita semua untuk menjadi pribadi yang lebih baik sebagai wujud syukur akan kelahiran junjungan alam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya sahabat bingkai, Anda pasti sudah tidak asing lagi dengan penampilan seni tradisional Islami bernama kasidah atau rebana. Ya, jenis musik ini selain mampu menghibur namun juga syairnya syarat dengan nilai dan makna. Bagaimana serunya jenis musik yang satu ini? Berikut liputan selengkapnya. Sahabat bingkai, seni Islam di kalangan pelajar saat ini terus bermunculan, bak jamur di musim hujan. Mereka berusaha keras mempelajari musik tradisional Islami bernama rebana atau lebih kerennya qasidah. Dilatar belakangi banyak faktor, ya salah satunya adalah karena hobi. Seperti anak-anak kreatif di SD Negeri Lembur Tengah 3, termasuk guru-gurunya ini. Aksi menarik ini tak pelak selalu mengundang tepuk tangan meriah dari para penonton, baik teman sebaya mereka maupun guru-guru yang juga konsentrasi menikmati lagu-lagu bernuansa padang pasir ini. Ya, hitung-hitung hiburan murah meriah. Lagu-lagu pada kesenian rebana atau kecimpring atau apapun namanya, syarat dengan pesan-pesan moral loh. Artinya apa yang mereka nyanyikan tidak hanya sekedar membuat nikmat di telinga kita, namun juga kita memperoleh ilmu-ilmu agama lewat syair-syairnya. Kelompok seni kasidah di sekolah ini dibentuk dan dikelola semata-mata untuk menjalin keakraban di antara siswa. Aktivitas kasidah yang latihannya Saban, Kamis, dan Sabtu siang ini selama ini dikhususkan manggung di acara peringatan Hari Besar Islam, terutama di lingkungan sekolah. Nah, sekarang saatnya kita nikmati yuk pentas seni kasidah dari adik-adik kita yang satu ini.
Wow, rupanya sahabat bingkai yang satu ini tak mau ketinggalan, alias tak mau kalah pamor dengan peserta didik mereka yang sudah lebih dulu mahir memainkan kecimpring ini. Lihat saja bagaimana mereka yang notabene guru-guru di SD Negeri Lembur Tengah 3 ini beraksi dengan kompaknya di hadapan ratusan murid mereka. Wah, kalau dilombakan antara murid dan guru, kira-kira siapa ya yang jadi juaranya? Orang-orang yang betul-betul mencintai Rasulullah adalah orang-orang yang bukan hanya mencintai Rasulullah di hari Maulid saja, melainkan ia mencintai Rasulullah setiap saat, karena Rasulullah ada di dalam hatinya, dan yang terpenting mengimplementasikan ajaran-ajarannya. Berikut ini adalah liputan hikmah Maulid Nabi di SMA Pasundan 1 Cianjur. Sahabat bingkai, janganlah kita menjadi orang yang merayakan Maulid cuma di hari tertentu saja. Tapi di luar bulan Maulid, kita kemudian lupa dengan Rasulullah. Kita jauh dari ajaran dan sunnah Rasulullah. Hendaklah kita ingat wasiat terakhir Rasulullah sebelum meninggal dunia adalah sholat. Kalau orang tidak hadir pada peringatan Maulid, apakah dia kemudian bisa dikatakan sebagai orang kafir? Datangnya kita ke acara Maulid adalah untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan menghadiri majelis semacam Maulid, mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai aplikasi pembelajaran, SMA Pasundan 1 ini hampir tak pernah terlewatkan menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam setiap tahunnya. Hal tersebut dilakukan salah satunya bertujuan untuk mengimplementasikan gerakan akhlakul karimah dari sekolah. Alhamdulillah, konsepnya dengan lingkungan ini pertama adalah untuk memupuk kesadaran bahwa khususnya bagi para siswa bahwa ayat-ayat Allah itu tidak hanya dalam bentuk teks tapi ada tersebar di alam ini. Nah, untuk itu supaya terjadi keharmonisan hubungan antara manusia dengan alam, makanya setiap penyelenggaraan baik maulid ataupun acara-acara keagamaan itu selalu bersentuhan dengan alam supaya mereka betul-betul ada rasa kepedulian. Ternyata acara di alam itu sangat menyenangkan dan memang suasananya sangat nyaman. Nah, timbullah dari rasa kesadaran itu akhirnya mereka untuk melestarikan dan menjaganya. Pada peringatan Maulid, kita berkumpul untuk mengingat Rasulullah. Mudah-mudahan kita bisa selalu mengingat Rasulullah, membaca dan mempelajari sejarahnya, memperbanyak sholawat terhadapnya,
membaca Al-Quran dan mengkhatamkannya, serta yang terpenting adalah menjalankan ajarannya. Terima kasih TV Cianjur yang sudah bisa berkunjung ke SMA Pasungan 1 Cianjur. Seperti apa yang disampaikan tadi, ditanyakan tadi, bahwa penyelenggaraan PHBI, peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, dan peringatan PHBI yang lainnya memang ada korelasinya, ada kaitannya dengan visi SMA Pasungan 1 Cianjur, yaitu menjadi lembaga pendidikan yang mampu membentuk manusia berakhlakul karimah, berprestasi dan berperilaku yang baik, kemudian dalam rangka mengikuti dan mengatasi persaingan global. Oleh karena itu, dalam peringatan Maulid Nabi ini kita senantiasa menggugah, menggali kembali ilmu-ilmu apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, sehingga khususnya siswa SMA Pasungan 1 dan guru SMA Pasungan 1 dapat meningkatkan keimanan dan berakhlak yang baik sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Itulah barangkali korelasi antara kegiatan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW dengan visi dan misi sekolah. Oleh karena itu, sekali lagi mudah-mudahan dengan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW tahun 1436 Hijriah ini, siswa SMA Pasungan 1 Cianjur akan menjadi manusia-manusia yang berakhlakul karimah, manusia-manusia yang pintar, cerdas, serta bisa mengabdi kepada bangsa, negara, dan agama. Nah, sahabat Bingkai, tahukah Anda Nabi Muhammad adalah sosok pemimpin yang sangat toleran, adil, egaliter, humanis, di mana keteladanan ini yang bisa dijadikan pegangan anak-anak kita, khususnya pelajar. Kalau mereka jadi seorang pemimpin, entah duduk di pemerintahan atau bahkan pemimpin keluarga, dengan berpedoman Nabi Muhammad sebagai teladannya, yakinlah akan menjadi pemimpin yang adil dan bijaksana. Sahabat Bingkai, nilai keteladanan yang ada pada diri Nabi Muhammad SAW yang tanpa batas hendaknya menjadi cermin bagi kita sebagai umat Islam. Berikut ini liputan hikmah Maulid Nabi yang digelar di SMK Khas Ashabul Yamin, Cianjur. Memperingati Maulid Nabi tahun ini, SMK Khas Ashabul Yamin Pabuaran mewajibkan semua siswanya untuk berangkat dan mengikuti kegiatan rutin tahunan. Presensi pun dari setiap kelasnya telah disiapkan. Ratusan jamaah yang memenuhi Masjid Jami Ashabul Yamin ini pun harus menggunakan pakaian muslim yang sopan dan tidak boleh memakai celana jin. Acara yang diawali dengan penampilan rekan-rekan siswa sekolah ini melantunkan sholawat dengan suara merdu dan lantunan pujian untuk Nabi Muhammad SAW, diikuti dalam hati oleh para jamaah yang hadir. Di hari peringatan Nabi Muhammad ini, banyak pelajaran yang bisa dipetik dengan meniru keteladanan beliau, khususnya bagi umat muslim pelajar sekolah menengah kejuruan ini. Karena keteladanannya pula, hasil riset beberapa lembaga menunjukkan bahwa orang yang menempati posisi pertama sebagai orang yang paling berpengaruh di dunia tak lain dan tak bukan adalah seorang penggembala pada masa kecilnya yang lahir dari seorang ayah bernama Abdullah dan ibu bernama Siti Aminah. Ia Nabi terakhir Muhammad SAW. Loh, kenapa bisa demikian? Alasannya sangat banyak dan dapat disimpulkan bahwa beliau adalah orang yang mampu mengatur dan memimpin masalah agama dan kenegaraan dalam satu paket yang tak terpisahkan. Alhamdulillah, acara Maulid Nabi yang telah diselenggarakan pada tanggal 17
Januari 2014 ini telah selesai dengan lancar tanpa hambatan sedikitpun. Acara ini tidak akan berjalan semaksimal apa yang diinginkan tanpa adanya saling kerjasama dan sama-sama bekerja antara sesama anggota organisasi Rohis yang selama ini telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk menyukseskan acara ini. Mudah-mudahan acara Maulid Nabi tahun 2012 kali ini dapat menjadi standar acuan kami untuk lebih memaksimalkan kinerja kami dalam organisasi untuk bisa lebih membuat suasana berbeda dalam berbagai acara tahunan yang akan datang nanti. Alhamdulillah peringatan ini berjalan lancar dan ada beberapa hal yang sangat baik pada proses ini, yaitu satu, kegiatannya bisa terorganisir, termanage. Yang kedua, tentu sangat banyak sekali ilmu yang didapatkan pada pagi hari ini, khususnya dari mubalik. Mungkin harapan dari saya pribadi sebagai siswa, dengan adanya kegiatan Maulid Nabi ini, kita bisa meneladani bagaimana sosok seorang Muhammad, seorang Rasul yang telah memberikan berbagai macam contoh untuk kehidupan kita. Kita sebagai umatnya berkewajiban untuk selalu mencontoh dan berusaha sekuat tenaga untuk bisa mencontohnya. Kenapa? Karena sosok Nabi adalah Nabi yang manusia pilihan yang telah Allah pilih untuk menjadikan sebagai bimbingan atau pembimbing di dunia ini. Jika sahabat bingkai membaca sirah Nabawiyah, perhatikan saja, sebagai panglima perang, beliau sukses memimpin pasukan muslim, mengalahkan musuh yang lebih besar. Sebagai kepala negara, beliau sukses memimpin masyarakatnya sejahtera dan tentram. Dan sebagai nabi, beliau mampu mempengaruhi banyak manusia dengan ajarannya yang luhur dan keuniversalannya untuk diamalkan oleh siapa saja, apalagi orang Islam seperti kita. Dengan akhlak yang sehat itu akan melahirkan pribadi berakhlak karimah, tentunya rumah tangga juga akan sakinah, masyarakat terjadi marhamah, negara juga berkembang. Apabila pribadi berakhlak karimah, keluarga sakinah, masyarakat marhamah, negara balda taibah, hasilnya di dunia sana wa fil akhirah. Itulah yang dibangun ternyata relatif singkat sekali, tidak dalam waktu yang lama, cuma 22 tahun 20 hari Islam naik ke permukaan. Akhirnya mudah-mudahan seluruh mahasiswa yang Ashabul Yamin ini benar-benar menjadi anak-anak yang berakhlak karimah. Itulah barangkali yang bisa disampaikan. Pada masa perjuangan Nabi Muhammad, Islam pun terus berkembang pesat, besar, dan menyebar luas. Ya sahabat bingkai, itu tadi informasi-informasi yang kami hadirkan khusus untuk Anda di rumah. Galeri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan hiburan kasidah. Saya Iman Sulaiman beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saksikan terus program Bingkai hanya di TV Cianjur setiap hari pukul 20.00. Dan Anda juga dapat menyaksikannya di www.kabarcianjur.com. Sampai jumpa.